Sampai dengan triwulan 1 2026, pendapatan negara mencapai 574,9 triliun rupiah atau meningkat 10,5%, sementara belanja negara terrealisasi sebesar 815,0 triliun rupiah atau meningkat 31,4%. Dengan demikian, defisit APBN sebesar 240,1 triliun rupiah atau 0,93% terhadap PDB. Jadi ketika ada defisit, masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu jangan kaget. Memang anggaran kita didesain defisit. Kalau saya belanjakan lebih merata sepanjang tahun, kan harusnya di triwulan pertama sekarang lebih besar dibanding triwulan pertama tahun lalu defisitnya. Itu suatu yang normal. Tapi yang jelas kita monitor terus selama setahun akan seperti apa pendapatannya dan belanjanya seperti apa. Jadi kita amat berhati-hati dalam mempertimbangkan hal ini. Selama ini rata-rata belanja di triwulan 1 sekitar 17% terhadap APBN. Di triwulan 1 2026 penyerapan belanja telah mencapai 21,2%. Ini by design percepatan belanja seperti saya bilang tadi, anggarannya sudah ada, KL kerja lebih cepat. Ini akan memberikan kontribusi yang kuat pada pertumbuhan PDB. Di triwulan 1 2026 perkiraan dia 5,5%, dia kayaknya takut. Saya minta 5,5 lebih, nggak bisa 5,6. Tulis atau lebih. Atau lebih ya. Jadi atau lebih. Mudah-mudahan tercapai. Saya pikir kemungkinannya besar sekali tercapai di 5,5 atau lebih ya. Itu mungkin ada sedikit pertanyaan kalau balik ke postur ini. Kalau dengan APBN nggak naik, apakah APBN kita kuat sepanjang tahun? Karena ada orang yang bilang katanya uang saya tinggal 2 minggu aja sudah habis. Bahkan sumbernya bukan dari luar, malah dari orang Kementerian Keuangan sendiri yang menyebarkan isu-isu seperti itu. Saya baru tahu, padahal yang menterinya saya. Jadi saya agak bingung. Tapi gini, kita begitu harga minyak naik ke level yang tinggi, kami di Kementerian langsung exercise untuk masing-masing harga sampai 80 kondisi APBN berapa, 90 seperti apa, sampai 100 seperti apa, dan mitigasinya seperti apa. Jadi langkah-langkah yang disebutkan oleh Bapak Presiden dan anggota kabinet yang lain di pengumuman sebelumnya itu sudah memperhitungkan. Dia mungkin nggak ngomongin ya, di kita sudah hitung asumsi harga minyak dunia $100 rata-rata sepanjang tahun 2026, dan dengan exercise tertentu anggaran bisa kita tekan masih di 2,92% dari PDB. Jadi sepanjang tahun ini dengan harga rata-rata 100 aman. Terus kalau ada orang yang bilang Purbaya nggak punya uang, Menteri Keuangan nggak punya uang, kita dari desain anggaran aja masih di bawah 3%. Selain itu, saya masih punya SAL. Sekarang meningkat rupanya Pak Dolfi. Saya juga nggak ngerti, harusnya dihabisin nggak bisa habis rupanya. Ke 420 triliun rupiah. Itu merupakan bantalan tersendiri. Kalau kita diperlukan, kalau harga minyak naik tinggi sekali, misalnya nggak terkendali. Jadi dari situ kita masih aman, bapak-bapak, ibu-ibu. Tentu saya akan ke Komisi 11 untuk meminta izin bagaimana mengolah anggaran SAL itu untuk menjaga sustainabilitas, bukan APBN lagi pada waktu nanti negara kita. Tapi yang penting adalah dananya ada, cushion kita masih ada. Nanti juga Pak Menteri ESDM menjanjikan pendapatan yang lebih dari kenaikan harga minyak dan harga batu bara di pasar dunia. Jadi masyarakat nggak usah khawatir, kita sudah hitung dengan exercise seperti itu. Kalau kepepet masih ada yang lain, kalau kepepet masih ada. Jadi pertahanan kita berlapis-lapis.